Dok, mau tanya boleh? Boleh dari, Nadia, dok. boleh Mbak Nadia dari Rentokil ya? Betul. Mm-mm. Mau tanya aja sih yang terkait tabel ini, dok. Ada dua. Yang pertama itu kan ada batasan muda dan dewasa. Mungkin pengen tahu aja sih batasan kriteria muda dan dewasa itu seperti apa. Terus kalau untuk batasan kilogram yang dibawa per masing-masing pria dan wanita, itu apakah ada pengaruhnya ke berat badan seseorang gitu. Misalkan orangnya ternyata semakin berat badannya, bebannya yang dibawa juga sebenarnya bisa lebih berat daripada 40 kilo mungkin gitu dok. Mungkin nggak dok? Boleh, iya betul, betul banget. Jadi ini adalah untuk rata-rata orang dewasa ya, yang kalau wanita itu 50, kalau pria itu kalau nggak salah 70. Tapi sebenarnya ini adalah kaidah yang tidak diperlihatkan bahwa itu berat badan berapa. Karena untuk melindungi dari tulang belakang, kemudian tulang perut, kemudian apa namanya tulang uh, tungkai itu dibatasinya seperti ini. Kecuali yang tadi saya sampaikan, apabila dia terlatih, Granjen menyampaikan bahwa seseorang akan bisa menggunakan angkat angkut dengan terlatih itu maksimal adalah 5/7 berat badan. Jadi kalau misalnya 5/7 dengan berat badan 70 tadi dia terlatih, itu berarti bisa 50 kilogram gitu. Jadi itu adalah capacity maksimal. Jadi benar banget kata Mbak Nadia. Apakah benar dipengaruhi berat badan? Yes, dipengaruhi berat badan. Terus bedanya apa sih tenaga kerja dewasa dengan tenaga kerja muda? Tenaga kerja muda adalah dia di bawah 18 tahun. Jadi kalau dulu zaman Granjen itu ada adalah di bawah 16 tahun. Tapi karena kita sekarang ada usia kerja adalah 18, maka maksudnya adalah tenaga kerja muda seperti itu. Halo Mbak Nadia. Ya, bisa diterima dok. Boleh dilanjut? Apa ada lagi? Mungkin dari saya udah dok. Kemudian olahraga dan kesegaran jasmani, ya, bahwa pembinaan kesegaran jasmani khususnya olahraga tadi udah sampaikan bahwa kedokteran olahraga menyampaikan olahraga paling tidak 2 hari sekali atau 3 kali seminggu, ya minim dengan waktu untuk dewasa adalah 30 menit maksimal 1 jam. Kemudian tes kesegaran jasmani bagi seleksi karyawan kalau misalnya memang diperlukan dan itu dibolehkan. Kemudian penyediaan fasilitas olahraga di mana ini adalah bagian dari ergonomi ya. Kalau gambar di sini ini adalah gambar contoh dari stretching ya yang tadi ditanyakan sama Pak Yunus. Seperti apa sih kalau misalnya kita bekerjanya itu duduk terus ya 2 jam kita perlu stretching yang mana yang masih tetap di tempat duduk bergerak kanan kiri dengan melemaskan otot-otot punggung, tangan, lengan dan kaki bisa digerak-gerakkan dengan masing-masing gerakan tidak lama ya ada yang 10 hitungan, ada yang 5 hitungan. Nah, itu setiap 2 jam sekali. Totally biasanya nggak lebih dari 10 menit. Yang berikutnya adalah musik dan dekorasi. Penggunaan musik yang tepat, jenis, saat lama, intensitas, dan sifat pekerjaan itu sangat-sangat menentukan ya. Contoh saat sekarang ini masa pandemi yang kita diwajibkan untuk uh, lebih banyak di rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Itu contohnya adalah WFH saat ini. Itu sangat-sangat perlu ya mendengarkan musik untuk meningkatkan imun kita, meningkatkan membuang kejenuhan, kemudian bertemu via daring
itu juga bagian dari ergonomi. Jadi alangkah salah kalau misalnya kita WFH tapi tidak pernah mengadakan rapat secara daring walaupun apa namanya istilah kata nggak lama gitu ya. Tapi itu adalah sebuah apa namanya rangsangan psikologis untuk ergonomi. Kemudian dekorasi dan tata warna memberikan kesan jarak psikis dan apa namanya kenyamanan bekerja ya. Ini adalah contoh, tapi tidak zaman sekarang sudah berubah sih ya. Jadi kalau misalnya kalau putih itu bisa untuk semuanya, jadi netrali. Jadi dia bisa masuk ke segala apa namanya segala suasana ya. Jadi tapi kalau pengen berwarna perlu dipertimbangkan bahwa pilihlah warna yang membuat nyaman, itu adalah ergonomi. Jadi jangan kalau misalnya ternyata membuat warna hitam itu tidak nyaman ya jangan nyaman. Tapi kalau misalnya oh saya pengen seger pakai warna hijau, oh saya pengen apa namanya agresif gitu bikin warna ungu gitu. Walaupun ini sudah banyak dibantah tapi masih berpengaruh. Makanya kan warna-warna kantor itu akan dipilih warna putih atau warna krem gitu yang dia bisa masuk segala arah gitu ya. Terus peran keselamatan dan kesehatan kerja, ini contohnya adalah seperti itu ya. Nah, perannya apa? Kita bisa mengenal permasalahan ergonomi. Jadi fungsikan P2K3 atau komite K3 yang sekarang juga lagi training ya, gimana caranya mengenal permasalahan ergonomi. Banyak banget caranya. Yang pertama adalah kita lihat tuh morbiditas keluhan yang terkait dengan pekerjaan. Makanya sebenarnya tidak hanya dokter saja, tapi asesmen ergonomi secara sederhana terkait dengan keluhan. Sorry. Ya, azan waktu Indonesia bagian barat. Kemudian dengan keluhan-keluhan para pekerja dengan asesmen sederhana, kita akan bisa melihat bahwa cara kerjakah atau desain tempat kerjakah yang menjadi permasalahan. Bisa juga sebenarnya alat kerja itu sudah sesuai, tapi karena cara bekerjanya yang tidak tepat, sehingga bikinlah menciptakan keluhan-keluhan ergonomi tersebut. Mungkin kita tidak pernah sadar, banyak banget orang tua ya, kalau kita amatin di daerah tuh, banyak banget orang tua tuh yang bongkok gitu. Itu kan sebenarnya kan dari hal kecil, dia mungkin mengangkat, seringnya mengerjakan sesuatu dengan bongkok sedikit gitu ya. Tapi karena kita tidak tahu, tidak paham tentang fungsinya melemaskan otot-otot apa namanya yang terkait dengan ergonomi, kita tidak pernah tahu tentang stretching, kita tidak pernah tahu tentang olahraga misalnya, itu akan bongkok. Terutama kayak misalnya ibu-ibu tua di kampung yang suka gendong sesuatu, itu kan pasti tuanya kebanyakan kan bongkok tuh. Yang itu benar-benar jelas banget kalau itu aspek ergonomi. Kemudian yang kedua, kalau di kantor kita amatin orang berjalan dengan sedikit dia miring ke kiri, berarti dia selalu menggunakan tas itu di sebelah kiri. Makanya kan yang benar adalah kita harus selalu bergantian, kanan
maupun kiri, atau tas gemblok yang tidak terlalu berat. Jadi badan masih tetap tegak, kanan kiri masih tetap tegak. Kemudian peristiwa kecelakaan kerja itu juga bisa dilihat bahwa kenapa sih, apakah SOP-nya yang tidak tepat, tidak dijalankan, atau memang walaupun kecelakaan kerja sebenarnya kalau kita investigasikan unsafe condition atau unsafe acts gitu kan. Nah, itu yang mana gitu. Apakah karena memang kondisi mesinnya yang sudah sudah lama sehingga tali pitanya sudah mau putus misalnya. Atau memang dia cara bekerjanya yang tidak menggunakan SOP sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja itu. Berikutnya adalah terhentinya pekerjaan karena gangguan mesin atau pekerja. Itu juga bisa dikaitkan dengan masalah ergonomi. Misalnya dia dengan dengan posisi yang tidak pas, akhirnya dia melakukan sesuatu, kemudian sensornya berbunyi seperti itu. Kemudian pindahnya pekerjaan ke perusahaan lain. Jadi banyak banget pekerja dengan gaji yang sama, tapi dia pindah gitu. Berarti dia merasa tidak nyaman tuh. Yang namanya merasa tidak nyaman, itu aspeknya ergonomi. Kemudian absensi sakit pekerja. Ini juga bisa untuk mengenal permasalahan ergonomi, sakitnya kenapa, seperti apa. Kemudian kesulitan pemeliharaan mesin atau alat, ya, yang mungkin butuh alat bantu, misalnya di atas atau terlalu di bawah seperti itu, butuh alat bantu. Nah, setelah kita mengenal permasalahan ergonomi, kita perlu nih strategi penerapan ergonomi di tempat kerja. Yang pertama adalah strateginya itu menjangkau semua pekerja, ya. Contohnya adalah kita menyebarkan leaflet atau brosur ergonomi. Jadi kalau misalnya contoh yang sepele adalah brosur cara angkat, itu dipasang di dinding gitu ya, atau duduk yang benar, penggunaan komputer yang benar, itu juga sama. Kemudian cara mengambil, cara dan semuanya. Itu beberapa yang terkait ergonomi itu penting. Itu adalah strategi penerapan. Kemudian cara masalah ergonomi yang perlu perhatian dan tulis nama dan tempat kerja yang tidak menerapkan ergonomi, itu kemudian kita temukan permasalahannya seperti apa, setelah itu dipecahkan bersama. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi masalah. Tadi informasi mau keluhan kek, mau kecelakaan kek, mau turnover, mau absensi sakit, itu semua dikumpulkan ya untuk kita mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mempelajari daerah yang diduga terdapat problem. Lakukan walkthrough inspection dan catat hal-hal penting. Ya, kemudian kemungkinan pemecahan masalahnya seperti apa. Kalau ternyata dengan walkthrough inspection atau walkthrough survey dengan WTS itu berhasil, kita bisa menetapkan HRA ergonomi ya, Health Risk Assessment Ergonomi. Jadi asesmen ergonomi terkait dengan risiko kesehatan itu juga penting ya. Jadi itu untuk kita bagaimana nanti menentukan pemecahannya. Yang keempat, mengumpulkan rekomendasi. Berapa sih jumlah pekerja yang terpapar? Ternyata ada 80% misalnya, atau 20% saja.
kemudian pekerja maintenance, Departemen K3, kemudian Health and Safety Specialist. Jadi semua informasi dari mereka itu kita kumpulkan, ya. Misalnya di bagian A ada laporan pekerja yang terpapar dari 20-15, dan semuanya, atau dari pekerja maintenance, kemudian Departemen K3 dan sebagainya. Yang kelima, itu mendorong perubahan penting yang berdasarkan dokumen diajukan manajemen. Dan yang terakhir adalah informasi ke pekerja. Dan itu harus komunikasi dua arah. Kalau komunikasi satu arah, satunya menerapkan SOP, satunya enggak, akan terjadi satu benturan, yang satu ergonomis, yang satu tidak ergonomis. Itu bisa menyerang ke yang lain. Itu yang untuk sesi yang sekarang.